Nah, untuk menjawab soal ini, seperti biasa teman-teman, kita menggunakan konsep QC Core Analysis. Nah, langkah pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa sih konsep atau materi yang dipelajari pada kalimat ini. Nah, kita bisa melihat bahwa materi pertama yang bisa kita pelajari adalah apositif ya teman-teman. Yang kedua, kita bisa mempelajari bagaimana cara pembuatan dari subjek gitu teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah siapa yang bisa jadi subjek gitu ya. Apakah adjektif bisa jadi subjek, apakah noun bisa jadi subjek, apakah verb bisa jadi subjek. Nah, itu yang harus kita pahami ya teman-teman. Yang kedua adalah observasi. Observasi ini artinya apa? Observasi ini adalah kita menganalisis ya, siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi predikat atau verb, dan juga siapa yang menjadi objek atau komplement pada kalimat ini gitu ya teman-teman. Nah, pada kalimat ini kita bisa melihat bahwa is adalah predikat atau verbnya gitu ya teman-teman. Nah, jika pada kalimat itu terdapat sebuah predikat, maka otomatis kita pasti dan akan membutuhkan predikat gitu ya, karena mereka saling beriringan. Jika terdapat subjek, maka harus terdapat predikat, dan juga sebaliknya. Nah, di sini pada kalimat ini kita tidak menemukan subjek yang ada gitu ya. Maka inilah yang kita cari. Lalu bagaimana dengan objek dan komplemennya? Kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah kalimat yang diapit oleh sebuah tanda koma gitu teman-teman. Apa artinya? Artinya adalah kalimat ini merupakan kalimat apositif gitu ya. Yaitu kalimat tambahan, pelengkap gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya kalimat ini itu menjelaskan kata sebelumnya atau menjelaskan benda sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah, pada soal ini siapa yang dijelaskannya? Yaitu subjeknya gitu ya. Kemudian kita masuk ke tahap requirement-nya gitu ya. Apa yang dibutuhkan di sini? Karena kita sudah menganalisis subjek, predikat, objeknya dan komplemennya, yang kita butuhkan di sini adalah subjeknya teman-teman. Yang kehilangan adalah subjeknya. Nah, artinya pada opsi soal ini, jika terdapat predikat atau verb, maka otomatis salah ya teman-teman. Otomatis dia akan jadi salah ya. Barulah kita masuk ke tahap eliminasi pada opsi soal ini. Nah, balik lagi ya tadi ya teman-teman. Jika terdapat verb atau predikat, maka opsinya salah ya. Kita masuk ke opsi A. Opsi A itu terdapat is teman-teman atau predikat, maka ini langsung kita salahkan saja. Opsi C itu juga terdapat is teman-teman atau predikat, maka kita salahkan juga. Dan yang D itu terdapat that teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah ini indikasi bahwa terdapatnya anak kalimat gitu ya, pembuatan anak kalimat. Kalau pembuatan ada sebuah that cholesterol atau indikasi pembuatan anak kalimat, maka dia harus ada verb atau predikatnya lagi gitu ya. Dan itu yang tidak kita cari gitu ya, karena yang kita cari adalah pure noun gitu, pure kata benda gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa B itu adalah opsi yang paling tepat